Mari kita semakin mengasihi dengan detak jantung hati Yesus. Detak jantung hati Yesus yang tidak pernah berhenti. Hanya dengan cara itulah perintah Yesus yang kita dengar hari ini dapat kita wujudkan. Kasihilah seorang akan yang lain dengan kasih Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Malam hari ini kita hadir bersama dalam perayaan Ekaristi Jumat pertama di bulan Mei. Sebuah perayaan cinta. Cinta yang dari Tuhan, yang menjadi sumber dari cinta yang kita alami dan yang kita bagikan satu terhadap yang lain. Oleh karena itu, sakramen Ekaristi disebut juga sakramen cinta kasih. Mari kita persiapkan hati kita. Kita memohon belas kasih Allah agar hati kita terus dibersihkan dan menjadi tempat yang layak dan pantas untuk hadirnya cinta Tuhan dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta kasih, Engkau mengasihi kami melalui Putra-Mu. Ajarilah kami untuk mengasihi sesama dengan rela, memberikan waktu dan perhatian, serta berbagi berkat kepada mereka. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santa Teresa dari Yesus, seorang kudus berasal dari kota Avila, Spanyol, yang hidup pada abad ke-16, pernah berkata demikian: tidak seorang pun dapat memberikan apa yang tidak dimilikinya. Dia harus memilikinya lebih dahulu. Inilah prinsip dasar kehidupan yang berlaku sepanjang sejarah manusia, yang berlaku bagi siapapun. Tuhan Yesus tahu dan sadar betul akan prinsip seperti ini, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kasih kepada orang lain kalau dirinya sendiri tidak memiliki kasih. Dia tidak bisa memberikan apa yang dia tidak miliki. Itulah sebabnya Yesus lebih dahulu mengasihi murid-muridnya, supaya mereka punya pengalaman dikasihi oleh Yesus Sang Guru.
supaya mereka mengalami secara pribadi, supaya mereka memiliki kasih yang mereka terima dari Yesus. Baru setelah itu Yesus memberi mereka perintah seperti yang kita dengar dalam Injil tadi. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perhatikan rumusan ini, seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan kata lain, Yesus mau katakan, kalau aku sudah mengasihi kamu, kalau aku sudah memberikan kasih kepadamu, dan kamu sudah menerima, kamu sudah mengalami, pada gilirannya berikan kasih yang kamu alami itu seorang kepada yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau dalam kenyataan ada orang yang tidak mengasihi sesamanya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia belum atau tidak mengalami kasih yang dari Tuhan. Dan itu terjadi karena hatinya tertutup, atau dia sendiri hidupnya jauh dari Tuhan. Kemungkinan kedua, dia sudah menerima kasih Tuhan, dia sudah mengalami kasih Tuhan, tetapi tidak memberikannya kepada sesamanya karena dia egois, tidak mau berbagi. Dua kemungkinan itu, saudara-saudari, semoga tidak ada pada kita. Maka mari kita membuka diri supaya terus-menerus dipenuhi oleh kasih Tuhan, supaya kita bisa membagikan kasih kita yang kita terima dari Yesus, yang kita alami dari Yesus, kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama kepada orang-orang terdekat yang kita jumpai setiap hari, teristimewa anggota atau orang-orang yang ada dalam keluarga. Mari saudara-saudariku, kita terus bertumbuh dalam kasih Yesus. Mari kita semakin mengasihi dengan hati Yesus. Mari kita semakin mengasihi dengan detak jantung hati Yesus. Detak jantung hati Yesus yang tidak pernah berhenti. Hanya dengan cara itulah perintah Yesus yang kita dengar hari ini dapat kita wujudkan. Kasihilah seorang akan yang lain dengan kasih Yesus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Putra-Mu mengendaki agar kami merayakan Ekaristi ini untuk mengenangkan Dia yang dengan penuh rasa syukur. Semoga kami yang telah mengambil bagian dalam kurban cintanya semakin dikobarkan oleh cinta kasih-Nya, sehingga kami mampu makin mengasihi Engkau, Putra-Mu Yesus Kristus, dan juga sesama kami, sampai kami Engkau persatukan
dalam hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, mari kita persiapkan diri untuk mengikuti adorasi singkat sebagaimana biasanya kita lakukan pada Jumat pertama dalam bulan. Kita nyanyikan sebuah lagu. Puji syukur nomor 204. Mari menimba air kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sejenak mengarahkan hati dan pandangan kita kepada Yesus yang sungguh-sungguh hadir di hadapan kita dalam rupa sakramen Maha Kudus. Ia hadir secara nyata. Ia hadir di hadapan kita. Ia hadir bersama kita. Dan ia memandang setiap kita dengan pandangan penuh kasih. Ia mengasihi setiap kita apa adanya. Mari kita sejenak dalam keheningan ini merasakan denyut detak jantung hati Yesus. Kita rasakan kasih-Nya yang dinyatakan kepada setiap kita. Kita menjadi sahabat-sahabat-Nya yang dipilih bukan karena kita, tetapi karena Dia yang menghendaki, memilih setiap kita, merekrut setiap kita menjadi sahabat-sahabat-Nya yang dikasihi juga. Mari
dalam hati kita berdoa, kita bersyukur kepadanya atas cintanya. Kalau kita merasa masih kurang, kita pun juga bisa memohon agar hati kita dipenuhi oleh cintanya, sehingga hidup kita benar-benar menjadi saluran cinta Yesus bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita hening sejenak, kita berdoa dalam hati, kita bercakap-cakap dengan Yesus yang hadir di hadapan kita. Saudara-saudari, kemarin Yesus berbicara kepada kita, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Sebuah undangan untuk mengalami kasih Yesus secara pribadi. Dan hari ini kita diutus untuk pergi supaya menghasilkan buah yang dilandasi oleh kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari saudara-saudari, kita nyanyikan Tantum Ergo untuk mengakhiri adorasi singkat kita. Puji syukur halaman 247. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami kenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga dengan ibarat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini, kami semakin menyadari betapa besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan pengantara kami. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan diri untuk menerima berkat Tuhan dengan sakramen Maha Kudus. Kita doakan doa pujian nomor 205 dari puji syukur 205. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada tak bandingnya. Lawan Maria yang teramat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci. Dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria. Perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria. Yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yusuf. Mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah. Dalam semua orang kudusnya. Amin.